Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Lihat, ada pintu kecil di sini, jelas dari sini, kata Mu Feng, mengarahkan jarinya ke jalan di sebelahnya. Ayo kita cari dia, kata Yueru segera melesat. Mu Feng dengan cepat mengikuti. Setelah Xiaoyan menerima kedua taring itu, dia berdiri dengan tenang di luar tangga peti mati dan mengawasi dengan hati-hati di dalam ruang rahasia. Ini adalah gua yang sangat besar yang gelap. Xiaoyan samar merasa ada sesuatu yang tersembunyi di gua ini, yang telah mencegah kekuatan jiwanya untuk menjelajah sehingga dia tidak bisa menebak apa itu. Setelah semuanya hampir siap, Xiaoyan menginjak tangga dan berjalan perlahan menuju peti mati dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia baru saja menginjak tangga dan bisa merasakan aura tak terlihat sedang mengikis dusinya. Xiaoyan sedikit terkejut di dalam hatinya, nafas tak terlihat ini tidak begitu kuat. Tetapi yang mengejutkan adalah jumlahnya sangat banyak. Ketika mendekati pusat ruang rahasia, jumlah aura kecil tak dikenal di sekelilingnya telah melebihi 500 juta dan jejak keringat muncul di dahinya. Wajah Xiaoyan berubah serius dan matanya penuh dengan energi cahaya mental, dan kemudian nyala api melonjak di tubuhnya yang langsung menerangi seluruh ruang rahasia sebelum akhirnya tiba di dekat peti mati. Keluarkan kedua taringnya dan masukkan ke dalam segel lubang. Peti mati ini sepertinya tidak biasa, kata Jinlong. Kedua taring akhirnya memasuki segel lubang di peti mati dengan sempurna. Kemudian hal yang aneh adalah peti mati itu tidak terbuka, hanya diikuti oleh raungan naga yang dipenuhi kabut hitam. Ini buruk, kata Jinlong. Suaranya baru saja terdengar ketika kabut hitam berfluktuasi sebelum menyedot Xiaoyan ke dalam cahaya hitam dan ruang rahasia kembali menjadi sunyi. Saat berikutnya, Xiaoyan sudah muncul di ruang yang lain. Dia melihat sekeliling dan terkejut ketika menemukan masih ada ruang rahasia dalam cahaya hitam ini. Area sekitarnya sangat luas, seolah tidak ada batas dan seluruh ruang terbuka seperti tanah, tanpa pohon dan bangunan sedikit pun. Angin liar bertiup melewatinya, mengandung jejak udara dingin. Sebelumnya, aku melihat bahwa tulisan di peti mati itu agak mirip dengan prasasti naga dari klan nagaku. Bagian atas peti mati sepertinya mengatakan bahwa ada jiwa naga di sini, kata Jinlong. Jiwa naga, gumam Xiaoyan sedikit terkejut, dan mulai mengerahkan kekuatan jiwanya yang menyapu ke sekelilingnya. Tubuhnya melayang di udara dengan api putih menyala di tubuhnya. Udara di sini tampaknya memiliki sedikit rasa dingin, yang membantu jiwa-jiwa di tempat ini berkultivasi, tetapi itu bukan hal yang baik bagi kami manusia, pikir Xiaoyan. Sepertinya ada sesuatu di sini, aku bisa merasakan bau yang familiar, gumam Jinlong. Ruang ini sangat misterius, tampaknya ini adalah ruang khusus untuk menyegel sesuatu, dan menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui. Hati-hati, kata Jinlong. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya, douci perlahan mengalir di tubuhnya. Sesaat kemudian Xiaoyan melihat bola cahaya yang berkedip dan merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah ada sesuatu di dalamnya yang memanggil dirinya. Tepat ketika Xiaoyan sedang melihat bola cahaya, aura dalam bola cahaya telah menemukan keberadaannya dan sekejap muncul di depan Xiaoyan. Suara yang keluar dari dalam bola cahaya dipenuhi dengan tekanan saat bergema di tempat itu. Sangat menarik bahwa seorang anak manusia di puncak bintang 3 Doudi bisa masuk ke sini. Sejak pembentukan alam rahasia ini, tidak ada makhluk yang pernah masuk. Bagaimana kamu bisa masuk? Kata sosok bola cahaya. Kejutan melonjak di wajah Xiaoyan saat mendengar itu. Dia bisa merasakan aura yang kuat dari bola cahaya dan dengan hati-hati menatapnya di depannya. Senior, saya baru saja masuk ke sini secara tidak sengaja, saya tidak ingin mengganggu, jadi saya akan mundur, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya dan mundur dengan cepat. Setelah ribuan tahun kesepian, sekarang saya telah bertemu manusia lain, kamu manusia yang tercela dan tidak bisa dipercaya, hari ini saya akan memakanmu, kata bola cahaya segera mengejar Xiaoyan. Sementara Xiaoyan melesat dengan cepat, cahaya merah tiba-tiba ditembakkan dengan kejam ke arah Xiaoyan. Melihat serangan yang kuat datang dari belakangnya, Xiaoyan mengayunkan tangannya, api lotus iblis segera melonjak dan dengan keras menghantam cahaya merah menyebabkan ledakan keras. Saat berikutnya, petir melonjak di tubuh Xiaoyan saat dia dengan cepat mundur menghindari serangan cahaya lain dari bola cahaya. Xiaoyan menatap bola cahaya, di saat yang sama, tubuh 3000 petir diluncurkan Xiaoyan dan dua sosok Xiaoyan lainnya muncul di kedua sisinya.
Ada sedikit kejutan di bola cahaya merah saat satu suara terdengar darinya. Aku tidak menyangka kamu manusia memiliki teknik tubuh tingkat tinggi. Mengapa manusia menjebakmu di sini? Tanya Xiaoyan. Manusia tak tahu malu saat itu mendapat pedang abadi secara kebetulan, jadi dia ingin menyegelku ke dalam pedang itu dan menjadi roh pedang. Mereka menipu dengan mengatakan dapat membantu saya selamat dari malapetaka, pada akhirnya tubuh nagaku dihancurkan oleh mereka, beruntung mereka tidak mendapatkan jiwa nagaku, manusia benar-benar tercela, karena itu aku juga akan membunuhmu, kata bola cahaya yang kemudian berubah menjadi naga api besar yang membuka mulutnya dan menyemburkan api ke arah Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan nampak tak bergeming saat melihat pilar api merah menyembur ke arahnya, api putih melonjak dari tubuhnya sebelum menjadi penghalang dinding api di depannya. Pilar cahaya merah akhirnya menghantam dinding api menyebabkan energi liar menyapu sekitarnya di tengah ledakan keras. Tabrakan kedua kekuatan baru saja berakhir, ketika ledakan suara sonik yang dilepaskan Xiaoyan langsung menghantam kepala jiwa naga, namun Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa ada energi samar yang mengalir dan melapisi di permukaan jiwa naga. Itu adalah Ichi kuno naga, seru Jinlong terkejut. Ichi naga, apa itu? Tanya Xiaoyan terkejut. Ichi kuno naga dapat membentuk lapisan energi armor di permukaannya untuk melindungi tubuhnya sendiri. Pertahanan ini sangat kuat, namun cara ini hanya dapat dikuasai oleh beberapa klan naga yang kuat. Aku tidak menyangka dapat melihat Ichi naga yang legendaris ini, kata Jinlong dengan getir. Sesaat kemudian tubuh naga menyusut dengan cepat dan menjadi jauh lebih kecil sambil menatap Xiaoyan dengan tajam. Manusia, kekuatan apa yang baru saja kamu miliki? Mengapa saya tidak pernah melihatnya, kata Ichi naga. Xiaoyan hanya tersenyum dingin saat mendengar itu, dia melambaikan tangannya dan api putih melonjak akhirnya berubah menjadi jaring api besar yang meluncur ke arah Ichi naga. Mata Ichi naga sedikit berfluktuasi saat melihat jaring api itu, tubuhnya menyusut lagi dan dengan cepat melesat ke bawah. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat itu dan dengan cepat mengejar sampai ke celah gunung berapi yang penuh dengan kobaran api dan lahar yang bergelombang. Di saat yang sama kekuatan jiwanya dengan cepat menyapu dan menyelidiki situasi di bawah, dia tiba-tiba menemukan sesuatu dan menggerakkan kekuatan jiwa yang besar untuk melihat lebih dekat. Penampakan benda itu terungkap dengan jelas, ternyata itu adalah pedang panjang yang ditancapkan ke dinding batu di bawah kawah yang keras, memperlihatkan hanya setengah dari tubuh pedang yang memancarkan cahaya merah misterius. Apakah itu adalah pedang abadi yang dikatakan Ichi naga sebelumnya? Pikir Xiaoyan terkejut. Sementara Xiaoyan terkejut dengan penampakan pedang abadi, Ichi naga terus melesat di bawah api kawah, dan tubuhnya terus tumbuh seiring kekuatannya yang meningkat. Saat tubuhnya telah mencapai panjang lebih dari 50 kaki, Ichi naga mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyan di atas. Kekejaman melonjak di matanya saat dia dengan kejam mengayunkan ekornya yang besar ke arah Xiaoyan membuat api yang mengamuk melesat melintasi langit dan seluruh ruang yang dilewatinya nampak berfluktuasi. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan serangan yang meluncur ke arahnya. Nyala api yang mengerikan segera meletus dari tangannya dan dengan keras menghantam ekor Ichi naga hingga menghentikannya. Aku tidak berharap kamu akan melarikan diri ke sini, kata Xiaoyan menyeringai dan menatap Ichi naga. Manusia, kamu tidak perlu berbicara omong kosong, karena kamu datang ke sini dan menemukan pedangnya, jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup, di sini semuanya adalah duniaku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau dan tidak ada yang bisa membantumu, kamu harus mati, kata Ichi naga dengan suara yang menyeramkan. Ichi naga mengayunkan cakarnya dan api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah membentuk formasi api yang mengelilingi Xiaoyan di tengah. Setelah itu, Ichi naga membuka mulutnya, dan pilar api yang menakutkan segera menembak ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat melihat itu, dia bisa merasakan sedikit bahaya dari pilar api yang meluncur ke arahnya. 9 api surgawi melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi 9 lapis pertahanan dinding Douchi di depannya, tepat ketika pilar api datang dan menghantam dinding api menyebabkan ledakan keras. Sementara kedua kekuatan saling mengikis, Xiaoyan di dalam dinding pertahanan mencengkram pedangnya sambil menatap tajam ke arah Ichi naga sebelum suaranya yang dingin bergema di tempat itu, pedang penghancur langit 7 lapis. Xiaoyan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan kemudian menebaskannya ke arah Ichi naga di depannya. Segera bilah tajam besar dengan cepat melesat keluar dari pedang dan menghantam Ichi naga yang tak dapat mengelak.
Ichi naga meraung keras ke langit dan tubuhnya dengan cepat jatuh ke kawah gunung berapi. Xiaoyan menatap kawah berapi di bawah. Dia tahu bahwa naga itu tidak akan mati semudah itu, meskipun pukulannya dengan keras menghantam armor Ichi naga, namun serangan itu tidak akan menjadi pukulan fatal bagi naga itu. Kekuatan jiwa Xiaoyan dengan jelas merasakan kekuatan Ichi naga yang pulih dengan cepat, dan pada saat yang sama, ada energi menakutkan yang diam-diam berkumpul di tangannya. Tampaknya satu-satunya cara mematikan adalah menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menghancurkan Ichi naga ini. Dengan raungan keras, tubuh Ichi naga kembali naik ke udara, dan sekejap ia mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menatap Xiaoyan dengan kejam saat meraung, "Manusia, sepertinya aku meremehkanmu, aku tidak menyangka kamu memiliki nyala api yang begitu kuat selain keterampilan gerakanmu yang aneh, tapi aku katakan di sini bahwa tidak ada yang bisa membunuhku, karena kamu menjadi manusia pertama yang masuk sejauh ini, jadi aku perlahan akan menyiksamu sampai mati," kata Ichi naga dengan sinis. "Aku tidak percaya tidak bisa menghancurkanmu," kata Xiaoyan dengan dingin. Tubuhnya menghilang dan sekejap muncul di depan Ichi naga dengan pedangnya yang akan menghancurkan kepala naga namun diblokir cakar naga. Ichi naga sedikit membuka mulutnya dan pilar api segera menembak ke arah Xiaoyan namun hanya menembus udara kosong saat Xiaoyan menghilang dengan tubuh 3000 petirnya. Sementara Ichi naga terkejut saat melihat kecepatan Xiaoyan, ledakan suara sonik langsung menghantamnya menyebabkan rasa sakit di jiwanya dan tubuhnya jatuh ke bawah. Saat berikutnya, Xiaoyan sudah muncul di depannya dan tinju ledakan oktan segera menghancurkan lapisan armor Ichi naga yang membentuk tubuh luarnya di tengah raungan Ichi naga yang menyedihkan saat armor Ichi naganya meledak di udara. Pada saat ini, jiwa Ichi naga terluka parah, karena tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat ini, kekuatan jiwanya tidak mengendur sama sekali dan dengan kuat mengunci jiwa naga. Di saat yang sama, jiwa naga kembali menyusut menjadi bola cahaya merah yang hendak melarikan diri, namun hatinya tiba-tiba membeku saat merasakan jiwanya telah terkunci oleh kekuatan jiwa Xiaoyan hingga ruang di sekitarnya menjadi mengeras. Jiwa naga meraung keras. Setelah beberapa saat, tampaknya dia mengerti bahwa dia tidak dapat menghindari serangan dari kekuatan misterius ini, dan pada akhirnya memohon belas kasihan, "Manusia, hentikan, kekuatan macam apa ini? Aku tidak akan lagi menyerang," kata Ichi naga memelas. "Sesuai katamu," kata Xiaoyan mengendurkan kekuatan jiwanya, "aku harap kata-katamu benar, jika tidak," kata Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Namun sebelum Xiaoyan selesai berbicara, tubuhnya langsung dikelilingi oleh cahaya merah. Di saat yang sama jiwa naga tiba-tiba muncul di sampingnya dan membuka mulutnya yang besar dan akan menelannya dalam satu gigitan. "Manusia, karena kamu sangat kuat, aku akan membinasakanmu." Setelah berbicara, mulut naga tertutup rapat, namun Xiaoyan di mulut naga tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap putih dan menghilang. Itu adalah teknik jiwa Xiaoyan. Jiwa naga juga menemukan sesuatu yang salah dan melesat menuju Xiaoyan, namun saat jiwa naga hendak tiba di depan Xiaoyan, gelombang yang sangat panas dan menakutkan terpancar keluar dari teratai api 22 warna yang meluncur ke arah jiwa naga. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.